Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
الذي أرسله مبشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كراما بررا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، sidang Jum'ah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah. Syukur kita tujukan hanya kepada Allah. Karena hakikat syukur itu akan kembali kepada diri kita. Semoga dengan rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan olehnya sebagai abdan syakur. Hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah atas baginda junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanak famili, kaum kerabat, para sahabat tabi dan tabi'in. Dan semoga kita sebagai umatnya senantiasa beristiqamah pada syariah dan sunnahnya hingga akhir hayat kita kelak. Dan semoga pula kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dapat melapatkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin amin ya mujibus sa'ilin. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan Jum'ah ini, Sang Khatib berwasiat kepada diri Sang Khatib dan juga mengajak kepada seluruh jemaah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dalam arti yang sebenar-benarnya melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Dalam diri manusia ada unsur syaitani, ada unsur malaikat, dan ada jasad kita bila mana terkadang terserang oleh penyakit, maka jiwa kita pun dapat diserang oleh penyakit budi. Maka kalangan kaum tasawuf yang disebut dengan penyakit budi itu muhlikat, budi yang dapat membawa kebinasaan, kecelakaan, kehancuran. Dan penyakit ini tidak hanya dapat menghilangkan nilai amal pahala kita atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dapat menghancurkan, menjatuhkan martabat manusia seperti martabat binatang. Bahkan lebih rendah dibandingkan binatang. Adapun penyakit yang dapat merusak jasmani dan yang dapat merusak rohani kita, jiwa dan rohani kita, di antaranya adalah yang pertama sifat syaitaniyah, kedua sifat syabu'iyah, dan ketiga adalah sifat bahimiyah. Sifat syaitaniyah sama-sama telah kita ketahui bahwa syaitan adalah makhluk Allah. Makhluk Allah yang telah dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas dan kerjaan dari setan tiada lain adalah mereka berazam, bertekad untuk menyesatkan manusia. Maka dengan cara membujuk, meraih agar umat manusia ini sebagai pengikutnya. Berbagai macam cara syaitan membujuk, merayu manusia agar manusia ini mengikuti jejak dan langkah. Kaum muslimin
sidang Jumat rahimakumullah. Karena setan mempunyai satu sifat tidak senang, tidak suka melihat orang bahagia, melihat orang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat setan itu iri, hasud, dan hiqdun atau dendam. Maka bila mana sifat ini telah menjelma dalam diri manusia dan menjadi tabiatnya, maka manusia ini akan memiliki sifat-sifat yang amat sangat tercela. Salah satunya adalah sifat hasad, sifat iri. Kenapa? Karena sifat hasad ini yaitu sifat tidak suka, tidak senang, iri, benci kepada seseorang yang mendapatkan kebahagiaan, yang mendapatkan keberhasilan, yang mendapatkan kesenangan dalam kehidupannya. Jadi berbagai macam cara setan mencari-cari kesempatan untuk mengajak orang lain dan mencelakakannya. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam sebuah riwayat hadis disediakan oleh Imam Ibnu Majah. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Sifat hasad ini dapat memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api dapat memakan kayu bakar. Maka di kalangan ulama, wabil khusus indal hukama, kaum arif billah, tentang hasud ini, sebagian ahli hikmah berkata, bila mana seseorang itu telah serasuk dalam hatinya sifat hasad, maka dia akan mendapatkan 5 siksaan. Di dalam kehidupannya dia akan mendapatkan 5 siksaan. Yang pertama, kesusahan yang tiada ujungnya. Selalu susah. Lihat orang senang susah, mikirin bagaimana cara mencelakakannya, cara mengambil kebahagiaannya yang tiada berujung kesusahan. Dan yang kedua, musibah yang tak berpahala. Karena tertanam dalam dirinya sifat hasad, maka nilai kebaikan amal ibadahnya 0, terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kekecewaan yang tiada berujung. Atau kekecewaan yang tak terpuji. Dan yang keempat, sudah pasti dia akan mendapatkan murka dari Allah. Dan yang kelima, tertutup pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Maka Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan dalam surat An-Nur 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh kamu melakukan pekerjaan keji dan mungkar. Dan sifat lain yang dimiliki oleh setan itu hikdun, dendam. Sifat dendam. Ini dimiliki oleh setan. Karena sifat dendam itu berniat, bertekad, berazam akan merusak atau mencelakakan orang lain. Ia mencari kesempatan yang dianggap baik untuk melampiaskan dendam yang ada di dalam hati. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita dalam riwayat hadis dengan Imam Tirmidzi, dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha hiya al-haliqatu haliqatud din la haliqatus syar. Telah menjalar dalam dirimu penyakit umat terdahulu, al-hasad, dendam, wal baghdha, kebencian. Ya al-haliqah, dia itu ibarat gunting, penyakit itu ibarat gunting kata Rasulullah. Haliqatud din, menyobek agama.
merusak nilai-nilai agama. La halikatus syar, bukan untuk memotong rambut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru agama yang telah dia anut menjadi sia-sia karena dia menyobek nilai-nilai agama. Dia merusak nilai-nilai agama yang terkandung di dalamnya dengan sebab adanya sifat hasad dan dendam tersebut. Maka Rasulullah mengingatkan dalam riwayat yang lain, al-mu'minu laisa bihukut. Orang mukmin itu bukanlah pendendam. Mafhum mukhalafah. Orang mukmin, orang Islam yang pendendam, dia bukan mukmin. Jelas. Jadi inilah hendaklah kita renungkan. Kalau masih ada sifat dendam, sifat hasad, wabil khusus dendam, kita bukan termasuk apa yang diungkapkan oleh Rasulullah sebagai mukmin. Maka hendaklah kita berhati-hati terhadap sifat ini. Maka inilah salah satu dari sekian banyak sifat syaitan laknatullah. Kemudian yang kedua, menghemat waktu, yaitu sifat syabu'ayyah, sifat binatang buas. Sifat binatang buas itu sadis, kejam. Suka menerkam binatang lemah untuk dijadikan mangsanya. Sifat ini pun dimiliki oleh manusia. Maka bila manusia memiliki sifat seperti ini, maka akan tampak dalam dirinya sifat pemarah, sifat zalim, dan sifat sewenang-wenang. Marah menandakan orang itu masih normal. Tapi kalau sedikit-sedikit marah, nah ini perlu dipertanyakan. Berarti dalam hatinya ada penyakit. Ada penyakit di dalam hatinya. Dan juga bisa jadi dia karena telah terkena penyakit darah tinggi atau hipertensi. Boleh marah, kata Rasulullah, dalam dua hal. Membela, menegakkan agama Allah dan membela harga diri kita. Bila mana diejek, dihinakan, dinistakan, dirusak oleh orang lain. Wajib kita membela agama Allah, membela harga diri. Hifzuddin wa hifzul nafs. Dalam al-maqaidus syariah itu dijelaskan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau karena hal-hal kecil saja kita sudah marah. Nah, ini hati-hati. Orang seperti ini telah dihinggapi penyakit hati. Dan juga bisa jadi dia terkena penyakit darah tinggi atau hipertensi. Jadi hasil dari melampiaskan kemarahan itu enggak ada. Kecuali penyesalan. Maka ada sebuah ungkapan, in sabartum alal asyaqi qalilan istamta'tum bil arfahi aladzi tawila. Kalau kau bersabar barang sejenak, kau akan menikmati kenikmatan yang panjang. Jelas. Dengan sebab amarah tadi memuncak, akal nalar kita sudah tidak berfungsi. Terjadilah sesuatu yang tidak kita harapkan. Maka setelah terjadi, baru timbul penyesalan. Kata orang Sunda, adu indung, adu bapak, ari keduhung mah tarati heula. Gak ada penyesalan di depan, di belakang. Maka berpikirlah, kendalikanlah hawa nafsu amarah yang ada dalam diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sahabatnya Muawiyah, ya Muawiyah, iyyaka wal ghadab. Fa innal ghadab yufsidul iman kama yufsidus sibrul asal. Rawahu Baihaqi. Wahai Muawiyah, takutilah olehmu dari sifat marah itu. Karena sifat marah itu dapat merusak iman. Sebagaimana empedu dapat merusak rasa manisnya madu. Dan Rasulullah dalam riwayat Hakim yang mafhumnya, perhatikanlah olehmu wajah orang yang sedang marah. Ketika orang itu sedang marah, wajahnya, mukanya merah. Wajahnya kelihatan suram. Dan urat-uratnya tegang. Bahkan orang yang berakal budi, yang senantiasa akan mampu menimbang dengan pikiran jernih sebelum melepaskan amarah yang tidak berguna itu. Maka apabila dia orang itu mampu menahan dirinya,
Padahal ketika itu ia sedang marah, tapi dia tidak melampiaskan amarahnya, justru dia mengendalikan amarahnya. Maka inilah orang yang gagah, orang yang kuat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Laisa sadidu bisyur'ah, innamas syadidu man naha nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat, orang yang gagah bukan orang yang pandai berkelahi. Binaragawan, ototnya subhanallah, gagah. Bukan, kata Rasulullah. Orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya ketika ia sedang marah. Inilah orang yang kuat. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, siapa yang dapat menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melepaskan amarahnya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan iman dan ketentraman. Bahkan cara untuk menghadapi ketika kita atau menimpa rasa marah dalam diri kita, Rasulullah memberikan solusi. Indah sekali. Ini riwayat hadis kata Imam Abu Dawud. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Fa in zahaba anhul ghadab wa illa falyastaji'. Rawahu Abu Dawud. Apabila seseorang di antara kamu sedang marah dan posisimu sedang berdiri, falyajlis, duduk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'in zahaba anhul ghadab, maka dalil itu akan dapat mengurangi rasa marah, amarah yang memuncak. Wa illa, apabila belum reda juga rasa marah, falyastaji', maka berbaringlah. Secara nalar logika kita, kalau kita sedang marah, posisi kita berdiri, apapun dapat kita lakukan. Ketika itu ada sesuatu alat senjata tajam, gampang kita gunakan dalam posisi berdiri. Tapi kalau kita pada keadaan duduk, itu memerlukan waktu sekian second, sekian detik. Maka orang yang hendak kita zalimi, dia dapat berlari, terhindar. Apabila dalam keadaan duduk belum juga hilang rasa marah itu, kata Rasulullah, falyataji, berbaring. Berbaring bukan sekedar berbaring, beristighfar. Astagfirullahaladzim. Sebelum istighfar berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Stop. Coba secara logika kita dan cara real, realita kenyataan. Ketika orang itu sedang ribut dan amarah memuncak, ada seorang sahabat itu mendekat, kemudian dipeluk dan dipegang dadanya. Udah istighfar. Kalau pada saat itu dia dapat mendalikan langsung, yes. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Dia berterima kasih kepada sahabatnya mengingatkan. Maka kata Rasulullah lain dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud juga. Innal ghadab minasyaitan wa innasyaitan khuliqa minan nar. Wa innama tutfa'un nar bil ma'. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Sesungguhnya marah itu dari sifat setan, dari amarah itu, sifat setan. Karena setan itu tercipta dari api. Dan api itu bisa padam dengan air, bilma. Maka apabila ada salah seorang di antara kamu sedang marah, falyatawaddo, bersegeralah ambil air wudhu. Subhanallah. Ini solusi dari Rasulullah. Ini telah menimpa kepada diri sang khatib. Alhamdulillah bisa selamat. 13-14 tahun yang lalu. Mungkin saya kalau nggak mati, ya saya di penjara. Saya lari ke musola, duduk masih emosi. Berbaring masih emosi. Kemudian ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, istighfar, astagfirullahaladzim. Masih juga zikir. Masih juga baca Quran. Alhamdulillah reda. Emang itu dibuktikan, Pak. Rahman, jangan sekedar kau bisa menasihati orang, ngomongin orang untuk sabar. Sekarang kau rasakan bagaimana pada saat kau marah. Subhanallah. Ya Allah, itulah pentingnya kita punya sahabat untuk mengingatkan. Saya dipeluk oleh sahabat saya. Ustaz, ayo kita. Alhamdulillah, selamat. Alhamdulillah. Dan saya teringat hadis itu. Maka itulah pentingnya ilmu.
Yang penting kita ikhlas menerima ilmu, dan insya Allah kita mudah untuk melakukannya dengan niat ikhlas tadi. Menerima ikhlas, melaksanakannya ikhlas. Yang kita cari adalah keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Dan ketiga adalah sifat bahimiyah, sifat binatang. Bukan binatang buas, sifat binatang. Bisa disebut binatang ternak. Sifat manusia ini ada kesamaan dengan sifat binatang. Manusia yang tidak mengindahkan norma-norma susila, norma-norma kesopanan, dan menjauhi dari norma-norma agama, maka mereka tidak beda dengan binatang. Ini pernyataan. Apabila sudah demikian keadaannya, maka tingkah lakunya serba kasar, angkuh, sehingga tidak dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang beretika dan yang tidak beretika. Merasa berkuasa sewenang-wenang. Dia lupa bahwa itu amanah dari rakyat yang telah dimandatkan kepada mereka. Karena ada sifat binatang tadi. Dia lupa. Terasuk dalam dirinya. Maka timbullah sifat sewenang-wenang. Sombong, angkuh. Tidak mau menerima saran dari siapapun. Ini sifat binatang. Bukan kata si Rahman. Kita lihat ayat Allah. Am tahsabu anna aksarahum yasma'un aw ya'kilun. Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Itu Al-Furqan ayat 44. Apakah kamu mengira, menyangka bahwa mereka itu mendengar, bahwa mereka itu menggunakan akalnya? Tidak, kata Allah. Mereka itu bagaikan binatang. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Lebih hina daripada binatang. Nah ini, hati-hati. Jika sudah demikian keadaan seseorang, maka lenyaplah sifat kemanusiaan yang memiliki martabat mulia. Dan berganti menjadi orang yang serakah, tamak, lomba. Tidak peduli halal dan haram. Hilang rasa malunya. Wujudnya manusia, tapi sifat watak tabiatnya kal an'am, kata Allah, bagaikan binatang. Maka hendaklah kita berhati-hati. Jangan sampai kita memiliki sifat seperti itu. Ini karena ini sifat seperti itu dapat merusak martabat kita sebagai manusia. Idza dhahabal haya i'mal ma syi'ta fa innaka madzyun. Bila mana telah hilang rasa malu, kata Rasul, berbuatlah sesuka hatimu. Hilang akal sehat. Hilang. Ya. Maka dia berbuat sewenang-wenang. Sudah tidak ada rasa malu, tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa segan dalam melaksanakan apa yang diamanahkan kepada mereka. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka jangan sampai kita jatuh ke derajat binatang. Dalam surat Al-A'raf pun demikian. Yang terakhir dari surat Al-Ulaika kal an'am balhum adal ulaika humul ghafilun. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Bahkan mereka itu lebih sesat, lebih hina. Karena dengan sebab mereka orang-orang yang lalai. Tidak mau menggunakan hatinya, tidak mau menggunakan akal penglihatan pendengarannya. Maka orang seperti inilah yang disebut oleh Allah dalam surah Al-A'raf 179. Itu bagaikan binatang ternak. Hidupnya hanya untuk makan, tidur, kawin, beranak, pipis, tidur lagi, main lagi, ibadah kagak. Nilai-nilai agama tidak diserap dalam hati dan tidak mau mengamalkannya. Maka orang seperti ini, kata Allah, kal an'am. Na'udzubillah min dzalik. Untuk menutup khutbah yang singkat ini, saya akan membacakan ayat Allah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata
jannata hiyal ma'wa. Shadaqallah. An-Nazi'at 37 sampai dengan 41. Artinya adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka jahanamlah tempat tinggal. Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengendalikan nafsu, maka orang seperti inilah telah disediakan fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka Allah telah menyediakan sorga tempat tinggalnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk dan bimbingan oleh Allah agar terhindar dari sifat-sifat tercela, yaitu secara ringkas sifat syaitania, sifat sabuia dan bahimia, sehingga kita dapat menghiasi diri kita dengan sifat-sifat mulia, sifat-sifat terpuji yang merupakan cermin dari orang-orang mukmin dan orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azzim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah waf'alul khairat wajtanibus sayyiat wa'alamu anna Allah ta'ala salla ala nabi qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa ali tabi'in wa tabi'it tabi'in wardana anhum ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خاف واتقاك. اللهم انصر إخواننا مسلمين فلسطين. اللهم انصر إخواننا مسلمين فلسطين. اللهم وانصر إخواننا مسلمين فلسطين واكشف كروبهم وثبت أقدامهم وأهلك أعداءهم. اللهم أهلك إسرائيليين وشتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب ودمرهم تدميرا.
Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farj an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa walidina wa auladina wa banatina wa qarabati ahlina min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya mujibus sairin wa ya qadil hajah waqdi jami' hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam bi fadli subhan rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha nadim yaskukum was'alhu min fadli yu'tikum bala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.